Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Senang sekali Kak, kembali lagi bertemu di hari Minggu. Itu tandanya kita akan kembali lagi melaksanakan Ibadah sekolah Minggu. Puji Tuhan ya Kak, masih bisa bertemu kembali. Nah adik-adik yang di rumah, bagaimana semua keadaannya? Masih sehat? Sehat seperti yang Pak kayak dari sini. Iya betul sekali. Oke, semuanya masih semangat untuk puji Tuhan? Pasti dong, Kak. Baiklah kalau itu, langsung saja ya kita mau puji Tuhan. Sebelumnya jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Terus sudah standby semua di depan gadgetnya. Atau mungkin HP, bisa pakai TV ya Kak ya. atau laptop ya, Kak. Oke kalau begitu. Ya, baiklah adik-adik, kita akan puji Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu, Kau yang terindah. Oke adik-adik semuanya, angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga di pagi hari, di hari Minggu ini Tuhan, Kau masih membangunkan kami anak-anak sekolah Minggu yang sampai saat ini masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak buat kesehatan dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak di sorga, saat lagi kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan dalam ibadah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa beribadah hanya kepada-Mu saja, dan kami bisa menjadi anak-anak terang di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lalu gimana nih Kak? Masih semangat lagi ya? Pasti lebih semangat lagi, Kak. Oke, karena ini masih lebih semangat, bagaimana kalau kita undang adik-adik itu bangkit berdiri Kak? Oke, kalau sudah ada yang berubah, semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Ayo Bang. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cinta
kesadarannya jadi kita kan sudah diberkati Tuhan sepanjang hari. Nah saat kita untuk mendengarkan firman-Nya, menghafal firman-Nya kita tidak mau, ya kan Kak? Benar, Kak. Semakin sedikit soalnya ya, Kak. Iya. Oke, kalau gitu langsung saja Kak. Ayat hafalan kita minggu lalu tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Oke, semua adik-adik siap-siap? Sudah? Kita mulai ya. Ucapkan kembali ya. Oke, kakak hitung 1 sampai 3. Kita sama-sama. 1, 2, 3, ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke, adik-adik di rumah, jangan lupa ya, kita dikirimkan ayat hafalannya ya Kak. Apalagi nanti juga akan ada ayat hafalan ya Kak. Tetap ya dikirimkan dan juga hayati firman Tuhan yang selalu dihafal setiap minggunya yang sebagai ayat hafalannya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau Mendengarkan firman Tuhan. Oke, baiklah. Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kita bersyukur kalau minggu ini tanggal 26 September anak-anak sekolah minggu di mana saja berada bisa kembali beribadah di rumah masing-masing. Ingat, masih utamakan prokes ya sayang, pakai masker, cuci tangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat hari ini. Jikalau Tuhan Yesus masih memberi kami kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jaga hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada kita pada minggu ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ke-50. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala
yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menuju pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula pada orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat para orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya di dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini menceritakan sebuah tokoh yang bernama Daud. Adik-adik pasti sudah sangat mengenal siapa Daud. Daud itu anak Isai. Dia cicit dari Rut dan Boaz. Dia tinggal di sebuah perkampungan dengan 8 orang saudaranya. Pada saat pemilihan tentara, kakak mau jelas balik dulu. Pada saat pemilihan tentara, ketujuh anak-anak Daud masuk menjadi tentara Israel. Waktu itu sedang perang Filistin dengan Israel. Adik-adik sekolah minggu, karena Daud secara manusia, Daud itu dia itu dikatakan di Alkitab, dia itu berperawakan kecil, wajahnya kemerah-merahan, tetapi dia berperawakan elok, berarti dia itu tampan. Nah, setelah itu karena dia tidak terpilih menjadi tentara, dia menjadi gembala. Dia mengembalakan domba punya ayahnya. Kemudian dia suatu saat disuruh sama Isai bapaknya, "Antar dulu nak makanan ini ke tempat abang-abangmu." Waktu itu mereka katanya sedang berada di sebuah lembah Tarbantin namanya. Di situ Israel sedang berkumpul tentara-tentaranya. Kemudian bapaknya bilang, "Antar dulu ini nak makanan ini sama abang-abangmu, biar apa? Mungkin mereka lapar." Pergilah ke sana si Daud. Di sana dia sedang melihat orang Israel berkumpul, kemudian orang Filistin juga sedang berkumpul. Ini sedang menyusun kekuatan. Tahu kan bagaimana perang? Kalau di game-game itu menyusun kekuatan,
Makanya banyak anak-anak suka top up. Dibelilah pelurunya biar bisa dia membunuh musuhnya. Orang Filistin ini memiliki satu orang yang luar biasa. Dia dikatakan luar biasa karena badannya 3 meter tingginya. Kakak 165. Bayangkan 3 meter. Sedangkan Daud mungkin Daud ini katanya badannya kecil. Tetapi Daud sudah dewasa. Mungkin dia 1,50 meter atau 55 atau 60. Bayangkan 1,50 meter dengan 3 meter. Setengah lah dia. Dan si Goliat ini berperawakan seperti raksasa. Dia berotot, kemudian dia pakai jubah baju, dia punya lembing, punya tongkat, punya tombak, punya pedang. Orang Filistin merasa mereka pasti menang. Kenapa dikatakan? Secara manusia, kalau ada musuh kita yang misalnya kakak seperti Goliat, terus ada anak sekolah minggu masih kecil, umur 8 tahun, secara manusia kasat mata kakak pasti menang. Gak pernah orang bilang, pasti kalah nanti kakak itu sama si A kalau misalnya berkelahi. Pasti orang bilang, gak mungkin lah, itu pun pasti menang lah dia. Begitu juga dengan orang Palestina. Mereka ini sudah yakin bahwa dia pasti menang karena adanya Goliat. Kemudian Israel karena sudah melihat Goliat berada di tengah-tengah, tidak ada yang berani. Mereka merasa membuang-buang nyawa. Dia sudah lengkap, bajunya, tembaga, pakai topi, semuanya anti tombak. Kemudian kalau orang Israel datang itu samanya mengantar nyawa. Jadi mereka tidak ada yang berani. Karena dia menghujat Allah orang Israel, Daud tidak senang. Kemudian Daud pergi menjumpai Saul. Waktu itu rajanya Saul. Kemudian dia minta izin sama Saul. Jadi Saul mengizinkan. Dikasih Saul dia baju, tetapi itu besaran. Bayangkan, baju tentara besaran dipakai Daud. Sehingga Daud tidak jadi memakai baju itu. Kenapa? Karena besaran, nanti kedodoran. Jadi akhirnya Daud pergi ke medan peperangan hanya dengan baju seadanya, baju dia mengembalakan. Waktu itu Saul bilang, apa mungkin dia bisa? Tapi apa? Tenang raja, aku sudah biasa mengembalakan domba. Kalau datang singa atau harimau, aku bisa menghalaunya. Itulah yang dikasih Daud kepada Saul, sehingga Saul bilang dia sudah pergilah. Mungkin dalam hati Saul, gimana ini Pak? Udahlah. Kemudian pada saat di tempat peperangan itu, kita baca tadi di Alkitab, si Daud lari ke tengah-tengah. Kemudian dia cuma bawa tongkat, tetapi sebelumnya dia ambil dulu batu 5 yang licin dari sungai. Dia masukkan ke tempat tas lembarannya. Kemudian dia bawa, kalau sekarang ketapel, kayak ketapel, tapi ketapel dia yang kalau Daud yang diginikan ya, yang dibuka pakai tangan kemudian dilemparkan. Kemudian waktu ditembak si Goliat, si Daud, dia bilang, kau pikir aku anjing? Makanya kau bawa tongkat untuk menjumpai aku. Sekarang juga nanti kau akan mati dan dagingmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Tetapi apa kata Daud? Kau datang samaku membawa tombak, kau datang samaku membawa pedang, kau datang samaku membawa lembing. Tetapi aku datang atas nama Tuhan, Raja alam semesta, Allah Israel. Kemudian si Goliat marah, dia kejar si Daud pun berlari, dia ambil batunya tadi satu batunya dia masukkan ke dalam
kemudian dia lemparkan ke arah Goliat. Apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Batu itu mengenai dahi si Goliat. Apakah si Goliat ketawa-ketawa? Kalau dipikir adik-adik, batu sekecil itu Daud ambil 5, tetapi dia cuma mengeluarkan 1 batu yang licin dari sungai, dia lemparkan kena dahi dari si Goliat, dan apa? Batu itu tertanam di dahinya, dan Goliat jatuh. Kemudian Daud memenggal kepalanya. Apa yang bisa kita ambil anak-anak sekolah minggu yang kakak sayangi pada hari ini? Kenapa Daud yang perawakannya kecil bisa mengalahkan Goliat yang berperawakan raksasa? Kenapa? Karena Daud menyebut bahwa dia berperang karena Tuhan. Yang berarti Daud mengandalkan Tuhan. Daud berani berada di tengah-tengah peperangan karena dia mengandalkan Tuhan. Kenapa tentara-tentara Israel tidak ada yang berani mendekati Goliat? Karena ada rasa ketakutan, karena ada rasa khawatir. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang bisa misalnya melarang atau orang bilang Tuhan itu, tetapi di situ Tuhan berkuasa. Sehingga Alkitab bilang Daudlah menjadi pemenangnya. Apa yang bisa kita ambil dari khotbah hari ini, sayang? Yang pertama, andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Walaupun kamu masih kecil, kemudian ada kelas besar, ada kelas remaja, kalian akan menghadapi banyak tantangan ke depannya. Apa yang harus terjadi? Berarti kita harus mengandalkan Tuhan. Sehingga ayat hafalan kita Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Itu ayat hafalan kita. Kalau adik-adik bilang, aku berani, karena Tuhan berada di depanku. Bukan nanti, ada dulu piring di sana, takut mah, belum kali, kawanilah bang, kawanilah mah. Kemudian anak remaja, pesimis, apa pesimis itu? Apa cita-citamu? Dia diam. Apa cita-citamu? Kayaknya aku mau jadi dokter, malu-malu. Kenapa? Karena dia lihat, nggak mungkin aku bisa jadi dokter. Itu namanya apa? Itu namanya pesimis. Tuhan suka kepada anak yang optimis. Harus bisa andalkan Tuhan di depan. Udah kakak bilang tadi, khotbah awal, Goliat itu secara kasat mata manusia nggak mungkin kalah sama Daud. Tetapi apa sayang? Tuhan diandalkan Daud. Sehingga dengan gampang cuma 1 batu. Apa sih 1 batu? Coba kalian lempar kakak sekarang. Dengan 1 batu itu main-main. Beda berapanya? Tapi karena Tuhan yang berperang, sehingga apa kata orang? Ketika kita punya masalah, kelas kecil, kelas besar, remaja, ketika kita punya masalah, kita menyerah, kita meletakkan tangan, yang bilang Tuhan menaikkan tangannya. Jadi andalkan Tuhan. Jangan pernah buat Tuhan itu di suatu tempat di hatimu, tapi kau tutup. Sehingga kau berteriak, Tuhan, kau di mana Tuhan? Aku perlu ini Tuhan, bapakku sakit, bapakku sakit, aku sakit. Tuhan di mana? Tuhan bilang apa? Aku di hatimu, tapi kau tutup, kau kunci pintunya, tidak kau biarkan. Maksudnya apa? Kalau adik-adik punya masalah, nggak mungkin lah. Lihat kalau bapak, mama di rumah sedang sedih atau sedang apa, bilang, Ma, Tuhan lebih besar dari
semua masalah di dunia ini. Tuhan lebih besar dari apapun yang Bapak Mama rasakan. Kalian harus bisa sebagai daun-daun kecil di rumah yang mengingatkan orang tua. Makanya ada di rumah-rumah orang kecil itu apa? Tuhan itu Tuhanlah penolongku. Tuhanlah Tuhan Yahova tempatmu berlindung. Apa semua dibuat di dalam rumah? Itu yang perlu kalian ingatkan. Ingatkan, anak-anak sekolah minggu juga harus menjadi daun-daun kecil, membawa damai, mengingatkan temannya, adalah Tuhan. Apapun itu. Sekarang ini puji Tuhan ya anak-anak sekolah minggu, tapi tetap progres. Yang sudah bisa vaksin, umur 12 tahun ke atas sudah bisa vaksin, ikuti vaksin. Kenapa? Sekarang sudah mulai reda. Itu berkenapa? Doa-doa orang benar. Orang yang mau berdoa untuk Indonesia, untuk dunia ini, sehingga lambat laun corona ini sudah mulai redup. Tetap didoakan. Oke? Jadi ayat hafalan, kakak ulang. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang luar biasa menolong setiap kami pada hari ini, menolong setiap kami apa yang harus kami butuhkan. Tuhan yang jaga setiap keluarga demi keluarga daripada kami semua. Tuhan berkati gereja kami. Tuhan berkati lingkungan di mana kami tinggal, bahkan negara kami. Kami percaya ada sukacita yang Tuhan berikan buat kami, sehingga firman hari ini boleh ditaburkan di tanah yang baik dan subur. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah melakukan firman Tuhan, sudah diberikan juga hafalannya. Jangan lupa ya adik-adik, bikin foto saat ibadah dan juga hafalannya ya kan. Benar. Kita akan membuka persembahan kita menyanyi lagu Sungguh Bangga. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kehadapan-Mu.
Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anakmu Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. O Yesus sasomani. O Yesus sasomani. Anami haganu. Pasada urut nami. Aset orang ganu. Senggoli dan konami. Salakan nakosa. Doa masoman nami. Orang agi ujian. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.